Perkenalkan, nama saya Jumrah, mahasiswi farmasi semester 4 Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam adalah obat yang bekerja pada kanal ion dan termasuk obat dari golongan benzodiazepin, di mana benzodiazepin ini adalah sekelompok obat golongan psikotropika yang mempunyai efek antianksietas atau dikenal sebagai minor tranquilizer dan psikoleptika. Obat asam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Obat ini juga dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengobati kejang yang disebabkan oleh Lennox-Gastaut syndrome, yaitu epilepsi parah pada anak-anak yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan dan perilaku. Epilepsi ini adalah gangguan atau kondisi medis kronis, biasanya berupa kejang berulang yang tidak dapat diprediksi dan yang memengaruhi berbagai fungsi mental dan fisik. Selanjutnya, mekanisme kerja obat, yaitu obat ini bekerja berdasarkan potensial inhibisi neuron di otak dan saraf untuk mengurangi laju dan cakupan impuls saraf yang berlebihan di otak. Klobasa mengikat pada tempat penyikatan yang berbeda yang terkait dengan ionopori klorida pada reseptor GABA postsinaptik. Reseptor GABA ini berada di berbagai lokasi di SPP dan klobasa meningkatkan durasi waktu di mana ionopori klorida terbuka. Akibatnya, hiperpolarisasi dan stabilisasi membran terjadi karena efek hambat pasca sinaptik GABA ditingkatkan. Dengan mekanisme kerja tersebut, maka obat ini dapat menghasilkan efek antikonvulsi atau anti kejang, ansiolitik atau anti cemas, sedatif atau mengantuk, relaksasi otot, dan amnestik atau menurunkan daya ingat. Patofisiologi penyakit epilepsi, yaitu dasar serangan epilepsi ialah gangguan fungsi neuron-neuron otak dan transmisi pada sinaps. Ada dua jenis neurotransmitter, yakni neurotransmitter eksitasi yang memudahkan depolarisasi atau lepas muatan listrik, dan neurotransmitter inhibisi atau inhibisi terhadap penyaluran aktivitas listrik saraf dalam sinaps yang menimbulkan hiperpolarisasi sehingga sel neuron lebih stabil dan tidak mudah melepaskan listrik. Di antara neurotransmitter eksitasi dapat disebut glutamat, aspartat, norepinefrin, dan asetilkolin. Sedangkan neurotransmitter inhibisi yang terkenal ialah gamma amino atau GABA dan glisin. Jika hasil pengaruh kedua jenis lepas muatan listrik dan terjadi transmisi impuls atau rangsang. Dalam keadaan istirahat, membran neuron mempunyai potensial listrik tertentu dan berada dalam keadaan polarisasi. Aksi potensial akan mencetuskan depolarisasi membran dan seluruh sel akan melepas muatan listrik. Oleh berbagai faktor, diantaranya keadaan patologik, dapat merubah atau mengganggu fungsi membran neuron sehingga membran mudah dilampaui oleh ion kalsium dan natrium dari ruangan ekstra ke intraseluler. Influx kalsium akan mencetuskan letupan depolarisasi membran dan lepas muatan listrik berlebihan, tidak teratur dan terkendali. Lepas muatan listrik demikian oleh sejumlah besar neuron secara sinkron merupakan dasar suatu serangan epilepsi. Suatu sifat khas serangan epilepsi ialah bahwa beberapa saat serangan berhenti akibat pengaruh proses inhibisi. Diduga inhibisi ini adalah pengaruh neuron-neuron sekitar sarang epileptik
Selain itu juga sistem-sistem inhibisi pra dan pasca sinaptik yang menjamin agar neuron-neuron tidak terus-menerus berlepas muatan memegang peranan. Keadaan lain yang dapat menyebabkan suatu serangan epilepsi terhenti ialah kelelahan neuron-neuron akibat habisnya zat-zat yang penting untuk fungsi otak. Adapun faktor penyebab epilepsi yang paling umum yaitu faktor genetik, trauma kepala, masalah pada otak, gangguan perkembangan, cedera prenatal, dan penyakit menular. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai klobasam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.